Hai, perkenalkan saya Gisal Sabila dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Program Studi Psikologi Islam dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Ampo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan diri, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bagian dari buku dalam konsep pengembangan diri. Nah, sekarang ini judulnya itu adalah Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-yang. Topik ini membuat saya sangat menarik dan penting ya untuk kita, karena seringkali kita merasa tidak percaya diri dengan suara kita sendiri. Kita sering mengira bahwa hanya orang-orang dari lahir punya suara merdu yang bisa jadi pembicara hebat, padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Dan inilah yang coba diraskan oleh penulis dalam bab 5, yaitu suara bagus bukan bawaan dari lahir. Oh Soo-yang menyampaikan bahwa suara yang baik itu bisa dibentuk, dilatih, dan dikembangkan. Artinya suara yang enak didengar itu bukan sekedar soal genetika atau anugerah bawaan, tapi juga soal usaha, latihan, dan kesadaran dalam berbicara. Penulis memberikan contoh bahwa banyak pembicara profesional, penyiar, bahkan artis pun dulunya tidak merasa suara mereka istimewa. Tapi dengan latihan pernapasan, pengaturan nada, dan penggunaan intonasi yang tepat, suara mereka jadi lebih mantap, jelas, dan menyenangkan untuk didengar. Nah, ini jadi semacam motivasi juga ya buat kita semua bahwa kalau mereka bisa, kita pun bisa. Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan diri, khususnya dalam aspek kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. Kadang kita merasa minder untuk bicara di depan umum. Salah satunya karena merasa suara kita cempreng, pelan, atau kurang menarik. Padahal, dengan mengenali karakter suara kita sendiri dan berlatih cara berbicara yang lebih baik, kita bisa meningkatkan kualitas suara sekaligus kualitas komunikasi kita secara keseluruhan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa suara adalah bagian dari ekspresi diri. Cara kita berbicara mencerminkan perasaan, pikiran, bahkan kepribadian kita. Suara yang datar bisa menunjukkan kurangnya semangat. Suara yang terlalu keras bisa memberi kesan marah. Suara yang terlalu pelan bisa membuat pesan kita tidak sampai. Nah, disinilah pentingnya kita belajar mengatur suara, karena suara itu membawa energi dan mempengaruhi cara orang menangkap apa yang kita sampaikan. Saya pribadi sangat relate dengan isi bab ini ya. Dulu saya sering merasa suara saya tidak cukup bagus untuk tampil di depan kelas atau menyampaikan pendapat di forum umum. Tapi setelah membaca bab ini, saya sadar bahwa yang penting bukan punya suara yang sempurna, tapi mampu menyampaikan sesuatu dengan penuh kesadaran, niat yang baik, dan latihan yang konsisten. Nah, dalam konteks pengembangan diri, belajar menggunakan suara dengan baik berarti kita sedang belajar mengendalikan diri, mengatur emosi, dan menyesuaikan diri dengan situasi. Misalnya, tahu kapan harus berbicara tegas, kapan harus berbicara lembut, dan bagaimana menggunakan nada suara untuk menunjukkan empati. Ini semua adalah bentuk kecerdasan emosional yang penting dalam kehidupan sosial maupun profesional. Sebagai mahasiswa psikologi Islam, saya juga merasa bahwa konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, karena dalam Islam ini kita diajarkan untuk berkata yang baik, dengan suara yang lembut, tidak membentak, dan tidak menyakiti orang lain melalui lisan. Bahkan Al-Quran mengajarkan kita untuk merendahkan suara ketika berbicara, sebagai bentuk kesopanan. Jadi, membentuk suara yang baik bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal adab dan akhlak. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga review ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi terus mengembangkan diri, termasuk melalui cara kita berbicara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.